Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kuliah Policy and Management in Built Environment dengan fokus pada urban design. Kali ini kita masuk pada sesi keempat dan saya akan membahas tentang semiotika urban. Bagaimana kita melihat kota sebagai teks, bagaimana makna-makna yang diekspresikan oleh arsitektur kota itu bisa dibaca. Nah, saya akan memutar presentasi saya. Baik, ini adalah slides saya. Jadi, seperti saya sampaikan tadi, judulnya Semiotika Urban, Urban Semiotik. Kita akan melihat bagaimana kota itu diposisikan sebagai teks. Jadi, kota itu secara akumulatif mengekspresikan banyak hal, ya. Yang ini bisa dibaca makna-makna dari ekspresi itu, ya. Ada beberapa kali pertanyaan ya yang saya kutip dari tulisan Kevin Lynch yang ada di Urban Design Theory. Yang pertama adalah, to what degree can we read the city, sampai selevel apa ya kita bisa membaca kota, ya. Does it reveal its processes, histories, contradiction, values? Apakah itu akan menjelaskan proses-prosesnya, ya, sejarahnya, kontradiksinya, nilai-nilainya? Can we see the social and economic transaction? Can we read the ecology, flows of energy, water, the city as a school? Jadi apakah kita bisa melihat transaksi sosial dan ekonomi, ya? Apakah kita bisa melihat ekologi dari kota, ya? Aliran dari energi, air, atau kota sebagai satu tempat pendidikan, ya, sekolah, ya. Nah, tapi sebelum kita merespon itu, maka kita perlu melihat dari awal, ya, apa itu yang disebut sebagai semiotika, ya. Semiotika itu adalah ilmu mengenai tanda dan makna, ya, dan ini asalnya dari bahasa Yunani semeion, yang berarti tanda, ya. Nah, ada satu tokoh klasik pengembang teori ini yang mengawali teori ini, seorang ahli bahasa dari Swiss namanya Ferdinand de Saussure, ya, yang dia mengembangkan model dyadic. Dyadic itu artinya dua elemen. Seperti yang ada di gambar bawah itu, ada sign, ya. Nah, sign ini terdiri dari dua sisi, ya, kayak koin mungkin, ya. Bagian atas disebut signified, bagian bawah signifier. Signifier itu adalah penanda, signified itu yang ditandakan, ya. Tapi semiotika versi de Saussure itu sebetulnya ada melihat lebih banyak pada suara, ya, pesan-pesan yang disampaikan pada suara, sound, ya, sound pattern gitu. Nah, tapi meskipun demikian, pengaruh teori ini tidak hanya terbatas pada melihat antara suara dan pikiran saja. Jadi ini menjadi preseden dalam kita menganalisis, ya, makna dari satu bentukan, ya. Apakah itu bentukan bangunan, apakah itu arsitektur kota misalnya, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya. Memang ini nggak ada hubungannya dengan arsitektur, tapi cover majalah Paris Match ini menunjukkan bagaimana ini dilihat sebagai signifier, ya, yang dia, anak ini adalah anak Afrika, ya. Mungkin secara garis besar tidak mewakili Perancis gitu, tapi dia memakai baju seragam yang mewakili Perancis, ya. Yang itu kalau kita lihat ini adalah sebagai signifier, ya. Seorang anak yang sebetulnya dia adalah serdadu, ya, tapi memberikan hormat secara Perancis, ya. Padahal Perancis itu adalah penjajahnya gitu. Jadi ada makna percampuran di sini, ya, antara bocah ini, ya, yang dia sebetulnya bukan
berasal dari negara yang dikuasai oleh Prancis ya. Tapi dia kemudian melayani penguasa ini ya, dengan hormat ala Prancis gitu. Nah, ini disebut sebagai signifier ya. Nah, signified-nya apa ya? Menjelaskan bahwa dia menjadi bagian dari militer Prancis yang meskipun dia itu sebetulnya quote atau tanda kutip dijajah gitu, tapi dia tidak punya pilihan gitu, ya untuk melayani Prancis gitu. Baik, saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan ini ya. Pertanyaan, bagaimana penerapan teori semiotika yang tadi kita bahas dalam analisis rancang kota ya. Nah, kita akan melihat satu kasus ini ya. Jadi ini ada dua foto, yang satu menunjukkan gambar deretan apartemen ini ya. Deretan apartemen, Anda bisa melihat ya keteraturan di situ ya. Kemudian ada fasad yang juga mungkin menggambarkan apa fungsi yang ada di dalamnya. Sementara yang bawah juga deretan rumah-rumah gitu ya, yang menghadap ke arah sungai. Nah, foto ini menjadi signifier ya, penanda ya dalam teori semiotikanya Ferdinand de Saussure. Nah, yang penting adalah apa yang ditandakan itu atau signified-nya itu apa. Itu bisa macam-macam tergantung siapa yang melihat foto ini ya. Anda nanti mungkin bisa menambahkan ya. Tapi paling tidak dari dua foto itu bisa kita bandingkan ya. Foto yang bagian atas itu menunjukkan ketertutupan dari rumah-rumah itu. Kita tidak bisa menilai atau memprediksikan secara jelas apa sih kegiatan yang ada di dalamnya gitu. Kemudian kita juga tidak tahu gitu apa sebetulnya rumah itu ada penghuninya atau tidak ya. Karena kondisinya semua sama, tidak terlihat adanya tanda-tanda kehidupan di situ. Mungkin juga ini bisa menandakan di mana lokasi dari rumah tinggal itu, mungkin di daerah yang mungkin beriklim dingin gitu ya, sehingga memang harus tertutup ya. Nah, bisa ditambahkan sendiri nanti. Tapi dua hal itu yang saya kira sangat jelas ya diekspresikan oleh bangunan itu atau oleh gambar itu maksud saya. Nah, yang di bawah itu jelas sekali ya, terbuka ya. Kemudian gambar baju yang ada yang digantung berjajar itu ya, itu menunjukkan bahwa itu ada kehidupan di sana ya. Ada kehidupan, ada kegiatan yang kita bisa memprediksikan dengan jelas ya, bahwa manusia atau penghuninya itu ada di situ ya. Dan sungai yang ada di depannya itu juga menjelaskan fungsinya ya, sebagai sumber air dan juga sebagai sarana transportasi. Nah, itu signified-nya. Nah, ini contoh penerapan dari teori semiotika Ferdinand de Saussure untuk menganalisis rancang kota ya. Nah, ada teori lain yang dalam literatur disebut sebagai triadic model ya. Teori ini diusulkan oleh seorang filsuf dan ahli matematika dari Amerika, namanya Charles Sanders Peirce. Jadi ini agak lebih detail mungkin ya bagi saya, karena terdiri dari 3 ya, dibandingkan dengan yang model yang pertama tadi. 3 ini adalah representamen, yaitu pengirim pesan, kemudian ada objek, penerima pesan, dan ada interpretant, makna yang terkandung dalam pesan itu. Makna itu dipahami atau tidak ya, itu tergantung pada perilaku dari objek itu gitu. Nah, kita coba lihat contohnya ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Anda semua saya kira familiar ya dengan lampu apil ya. Kalau kita berjalan atau mengendarai kendaraan ya, lewat di perempatan ada lampu apil ya, traffic light. Ketika traffic light itu menyala dengan berwarna merah, kita akan melihat kendaraan yang berhenti ya. Nah, itu adalah suatu fenomena yang menunjukkan bahwa lampu merah itu bisa dilihat sebagai representamen ya, yaitu pengirim pesan.
Kemudian kendaraan yang berhenti dengan drivernya tentu saja, itu adalah objeknya, ya, penerima pesan. Kemudian situasi yang ada di sana, yaitu kendaraan berhenti, itu terjadi karena ada pemahaman, ya, pemahaman akan pesan itu, yaitu interpretan ini. Pemahaman bersama bahwa kalau lampu merah itu menandakan semua harus berhenti. Jadi ada 3 bagian itu yang menjadi syarat analisis model triadik ini. Nah, kita mungkin bisa kemudian menggunakannya ya di dalam kasus lain, misalnya lampu merah kok ada yang tetap jalan gitu. Nah, ini apakah dia tidak paham atau dia itu sengaja? Nah, ini kan satu cara penerapan dari model ini. Atau lampunya tidak menyala, tapi mereka bisa berhenti, ya, bergantian, ya. Nah, ini juga menjadi satu pesan yang bisa diartikan, oh ternyata mungkin sudah ada konsensus, ya. Di beberapa negara yang pernah saya lihat, di Kanada misalnya, itu ada aturan bahwa ketika kita berada di perempatan, kemudian tidak ada traffic light, tidak ada lampu apil, maka untuk bisa melewati perempatan itu harus bergantian, ya, dengan model searah jarum jam. Nah, jadi kita nggak melihat ada lampu merah, ya, tapi keteraturan pergantian itu menunjukkan bahwa di sana ada pesan yang dipahami. Nah, ini contoh, ya. Jadi mungkin itu tidak terjadi di Indonesia ketika tidak ada traffic light, chaos biasanya, ya. Ada traffic light kadang-kadang dilanggar, ya. Jadi ini model ini bisa dipakai untuk analisis yang lebih detail, ya. Yang berikutnya masuk dalam kategori semiotika juga, yaitu teori kompleksitas dan kontradiksi. Ini ditulis oleh Robert Venturi. Saya kira di internet sudah cukup banyak, ya, sumber mengenai buku ini, ya. Bukunya berjudul Complexity and Contradiction in Architecture. Kutipan dari buku itu, I'm for the richness of meaning rather than clarity of meaning, for the implicit function as well as the explicit function. I prefer both and to either or, and sometimes gray to black or white. A valid architectures evoke many levels of meaning and combination of focus. Its space and its elements become readable and workable in several ways at once. Nah, kalimat terakhir ini penting, ya. Ketika kita membaca makna komposisi arsitektur, kita harus membacanya secara keseluruhan dalam satu saat, ya. Jadi tidak bisa terpisah-pisah. Ya, seperti yang di awal tadi, yang 2 gambar perumahan tadi, ya, yang satu di lingkungan apartemen yang teratur, yang satunya lagi di bantaran sungai. Itu harus dibaca secara menyeluruh. Richness of meaning itu artinya bahwa kita harus mengungkap makna-makna yang tersembunyi, ya, yang tidak langsung terungkap dari signifier-nya, ya. Jadi itu yang disarankan oleh Venturi, ya. Jadi dia tidak memilih untuk melihat hanya hal-hal yang jelas atau clarity of meaning, hal-hal yang tangible, ya. Tapi hal-hal yang tersembunyi itu penting untuk dilihat juga, ya. Contoh tadi di kasus yang pertama, kita balik saja, ya. Ini mungkin ada saya mengatakan tidak ada kehidupan, ya. Itu kan memang ditunjukkan oleh kalau yang di bagian bawah itu ada kehidupan, ya, ditunjukkan oleh baju-baju yang berjajar itu, ya. Di bawah itu ada kehidupan, seperti itu kan, ya, penandanya. Di atas tidak ada kehidupan karena di situ tidak terlihat jejak aktivitas. Nah, jadi jejak aktivitas ini penting, ya. Itu tidak secara eksplisit diperlihatkan di gambar ini, ya. Kita yang kemudian mengobservasi secara lebih dalam. Nah, ini yang disarankan oleh Venturi, ya. Jadi dia memilih both and to either or, ya. Dalam tata bahasa Inggris, both and itu menunjukkan keduanya, ya.
Kalau either or itu kita memilih salah satu. Nah, dia memilih yang keduanya artinya apa-apa yang bisa dibaca di situ meskipun tersembunyi itu harus kita ungkap. Jadi makin kita bisa mengungkap kekayaan makna itu makin baik. Ya. Jadi tidak hitam putih ya ketika kita membaca makna-makna di lingkungan binaan. Nah, konsep terakhir yang akan kita bahas dalam sesi ini adalah yang diusulkan oleh Amos Rapoport, seorang antropolog dari Amerika Serikat. Dia mengusulkan satu konsep yang disebut nonverbal communication, komunikasi nonverbal, yang dimuat dalam buku berjudul The Meaning of the Built Environment. Konsep ini dia usulkan karena dia melihat pendekatan linguistik itu tidak relevan ya untuk memahami arsitektur dan kota ya. Sebab apa? Arsitektur itu melibatkan penggunanya dengan cara yang berbeda dari bahasa yang memiliki struktur linier. Nah, bagi dia lingkungan binaan dalam arti yang luas itu mengungkapkan makna dalam bentuk komunikasi nonverbal kepada penggunanya. Nah, dia kemudian membagi ekspresi dari built environment itu dalam 3 elemen. Yang pertama adalah elemen tetap, fixed element, kemudian elemen setengah tetap, semi-fixed element, dan elemen tidak tetap atau non-fixed element. Fixed element itu adalah bangunan dengan segala macam kelengkapannya yang bersifat permanen atau tetap, ya, tidak bisa atau tidak mudah diubah dan dipindah. Ya, ini yang ada di gambar itu adalah contoh ya. Masjid Ottoman mengungkapkan hierarki melalui jumlah menara ya. Kemudian bangunan Candi Plaosan dengan skalanya itu menunjukkan siapa yang membangunnya ya. Kemudian cantilever di Busan Cinema Center ini juga menunjukkan kehebatan kota Busan dan industri perfilmannya ya. Nah, semi-fixed element itu adalah contohnya adalah furniture dan furnishing ya. Jadi sebagai kelengkapan bangunan yang mereka itu mudah dipindah ya dan diubah. Meja kursi pada restoran misalnya, koleksi pada museum, atau ketika Anda melihat pertunjukan wayang kulit ya, itu wayangnya, layarnya, gamelan ya. Nah, itu semua adalah contoh dari semi-fixed element. Kemudian non-fixed element sebetulnya adalah pelaku atau pengguna ya, dengan segala kelengkapan yang ada pada dirinya termasuk busananya ya. Bagaimana mereka itu berbusana ya. Contohnya di situ dalam gambar itu ada jamaah yang berderet pada masjid atau peserta eksekutif meeting dengan pola duduk yang sangat jelas ya, di mana posisi presenter, kemudian peserta ya. Atau penari kecak di Pantai Uluwatu dengan kostum dan konfigurasi yang khas ya. Nah, ketika elemen itu fix, semi-fix, dan non-fix itu membentuk komunikasi non-verbal ya. Secara bersamaan, ini contohnya ya, 3 elemen itu mengekspresikan makna yang secara menyeluruh, itu bisa kita baca ya. Ini pada upacara di Pura Samuan 3 di Bali. Nah, kemudian di dalam konteks pembacaan makna, Rapoport membagi 3 juga gitu, level of meaning ya. Yang pertama yang dia sebut sebagai high level meaning. Jadi ini adalah ungkapan dari gagasan spiritual ya, intelektual dan kultural ya. Misalnya kosmologi atau teologi ya. Nah, ini di gambar ini contoh bagaimana para arsitek di masa Renaissance meyakini bahwa bangunan memusat ya, khususnya yang tampil berupa kubah itu menggambarkan keteraturan alam semesta ya, kemahasempurnaan Tuhan ya. Maaf ini terpencet, dan keadilan Tuhan ya, sehingga banyak menghasilkan bangunan ibadah berkubah dengan denah yang memusat. Yang berikutnya adalah middle level of meaning ya. Jadi makna tengah ya. Ini lebih banyak ditunjukkan sebagai ungkapan identitas
status, kekuasaan, ataupun kekayaan. Ya. Jadi orang bisa dilihat statusnya dari misalnya ruang kerjanya, tempat duduknya, ya. Atau kekayaan itu juga sering diekspresikan dalam bentuk materi, misalnya kendaraan atau rumah tinggal, ya, dan sebagainya. Nah, ini contoh bagian kiri ini adalah kubah Reichstag atau gedung parlemen di Jerman, ya, yang dirancang oleh arsitek Norman Foster. Nah, ini melambangkan demokrasi, ya, demokrasi, keterbukaan dan kemajuan Jerman, ya. Atau yang di bawah gedung Balai Kota Padang yang menunjukkan juga identitas lokal, ya, rumah gadang. Nah, yang terakhir adalah yang paling bawah, lower level of meaning. Jadi ini lebih banyak sebagai ungkapan pengingat perilaku, mnemonic device, yang langsung bisa mengarahkan tindakan pengguna di suatu tempat. Contohnya yang di sebelah kiri atas itu adalah terminal bandara di Thailand, ya, Suvarnabhumi, ya, yang dia mengarahkan gerak linear dari pengunjung bandara, ya, penumpang. Ya. Kemudian karpet masjid di Turki, nah ini memposisikan jamaah secara berderet. Ya. Jadi dengan karpet itu kita nggak usah nanya, kita langsung tahu bagaimana harus bertindak. Ya. Atau tali pembatas yang memberi jarak pengamat dengan lukisan. Nah, kita nggak usah nanya pada siapapun, kita sudah tahu bahwa itu kita harus berdiri berjarak terhadap objek. Sekarang juga kita sering mendapatkan itu di toko swalayan, ya, atau di, ya, misalnya Indomaret gitu, ya, Alfamart segala macam itu sekarang sudah mulai memasang tali itu, ya, untuk menjaga jarak, ya, karena selama pandemi ini. Gitu. Nah, itu saya kira bagian akhir dari presentasi saya, ya, di sesi yang keempat ini. Silahkan Anda mau menggunakan yang mana, ya. Tapi ini saya ingin Anda melakukan eksplorasi, ya. Jadi ini tugas, ya, tugas yang saya minta nanti diunggah di Classroom, ya. Coba Anda keluar dari rumah, ya, kemudian mengeksplorasi lingkungan, ya, kemudian membuat fotonya, kemudian coba Anda analisis, ya, menggunakan salah satu di antara konsep atau teori tadi, atau salah satu atau semuanya juga nggak apa-apa, ya, mix gitu, silahkan, ya. Nanti akan saya buat wadahnya di Google Classroom. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.